kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Jika channel ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Letakkan alamat kita, nanti ada product services dan juga delivery ke rumah kita masing-masing, dan setelah itu tetap ada after sales services. Jadi misalnya ada some feedback atau timbal balik ketika misalnya oh iya kita mau mereview bahwasanya barangnya bagus, baik, seperti yang mungkin tadi Devri sempat bahas sedikit, kalau misalnya oh iya barangnya itu real picture dari gambar yang diberikan di aplikasi Shopee dengan yang aslinya yang kita terima sama dan lain sebagainya. Nah, ketika barang-barang itu kita merasa tidak not really satisfied, kita tidak begitu suka, tidak begitu senang gitu, tidak begitu puas dengan barang yang kita dapatkan, yang kita beli secara online. Nah, kita juga bisa melakukan return dan lain sebagainya tergantung dengan return policy. Jadi, kebijakan yang diberikan oleh toko tersebut untuk melakukan pengembalian gitu ya. Oke. Nah, itu sekilas tentang pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sempat Ibu jelasin. Nah, namun Ibu mau merefresh sedikit ketika kita berbicara tentang bisnis yang kita lakukan secara online gitu ya, pasti ada infrastruktur yang membangun bisnis itu sendiri. Nah, infrastrukturnya itu apa aja? Nah, sempat Ibu jelasin waktu itu bahwasanya infrastrukturnya seperti adanya jaringan internet, karena jaringan internet itu merupakan jaringan yang menghubungkan, they connect each other between the seller and the buyer, jadi antara penjual dan pembelinya gitu ya. Ibu sempat menjelaskan tentang how the internet itu dibangunnya itu bahwasanya pada tahun 1972 ada satu proyek ARPANET, proyek internet, di mana hanya pada saat itu merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan di Amerika Serikat atau Department of Defense di United States of America pada tahun 1969 awalnya. Nah, proyek tersebut berkembang. Pada saat itu proyek tersebut ingin melakukan koneksi antara satu state atau satu wilayah ke wilayah lain di Amerika Serikat. Jadi kalau teman-teman lihat tuh di internet, jadi ada beberapa titik poinnya gitu ya. Jadi ada dari East Coast ke West Coast. Jadi ada dari UCLA, jadi University of California di Los Angeles, dan juga kalau nggak salah beberapa University of California kan dia punya berapa banyak cabang, mereka mengkoneksikan antara satu titik ke titik lain ke state lain seperti Utah, terus juga Illinois, lalu juga ke Massachusetts dan juga beberapa state yang ada di Amerika Serikat. Nah, namun ternyata proyek tersebut berkembang sehingga eksperimennya itu dikembangkan secara global. Nah, makanya itu menjadi satu jaringan yang sekarang kita gunakan, bahkan pada saat sekarang kita melakukan proses learning, teaching gitu ya. Pada saat Ibu ngajar sekarang kita menggunakan jaringan yang sudah dibangun secara globally, secara mendunia gitu ya. Nah, komponen-komponen dari internet itu sendiri tidak hanya dibangun dari satu komponen, jadi ada banyak banget komponen-komponen yang membangunnya. Jadi antara satu jaringan ke jaringan lain dihubungkan dengan bisa jadi dengan fiber optik kalau memang itu bukan wireless gitu ya. Terus satelit, terus juga ada menara komunikasinya, ada router, ada switching gitu ya. Dan juga kalau teman-teman berpikir oh iya ada jaringannya, lalu apalagi oh iya ada komputernya gitu ya. Jadi ada misalnya katakanlah nih antara Ibu sama misalnya Dewi. Nah, Dewi Natasha menggunakan komputer sehingga bisa berkomunikasi dengan Ibu. Misalnya katakanlah Ibu penjual dan Dewi adalah pembeli gitu. Nah, tetapi between two computer, antara dua komputer tersebut dikoneksikan dengan jaringan gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, di sisi lain juga ada www. Jadi merupakan salah satu komponen yang mendukung jalannya sebuah e-commerce tersebut, e-commerce atau melakukan bisnis secara online dan lain sebagainya. Kalau teman-teman masih ingat, ada satu komponen yang Ibu sempat jelaskan tentang EDI, jadi Electronic Data Interchange, di mana Electronic Data Interchange ini merupakan sebuah format standar komunikasi di antara organisasi-organisasi untuk melakukan transaksi, untuk melakukan processing atau memproses sebuah transaksi gitu ya. Oke.
Sampai situ refresh Ibu coba merefresh apa yang kita pelajarin, dan sekarang hari ini Ibu akan menjelaskan tentang e-marketing. Nah, kalau misalnya kita definisikan e-marketing, marketing itu apa? Marketing itu pemasaran. Jadi kalau misalnya e-marketing berarti kita melakukan pemasaran secara online gitu ya, dengan menggunakan apa? Ya balik lagi menggunakan teknologi yang ada menggunakan teknologi yang ada gitu loh. Salah satunya itu menggunakan jaringan dan menggunakan komputer gitu ya. Itu yang paling obvious banget, yang paling jelas yang kita gunakan dalam melakukan marketing ya. Nah, lalu apa sih aimingnya, apa objektifnya dalam melakukan pemasaran secara online gitu ya? Di situ pemasaran itu bisa jadi untuk mengidentifikasi, terus juga mengantisipasi dan juga melakukan customer satisfaction. Jadi memberikan ke sebuah kepuasan terhadap pelanggan, di mana di situ memberikan keuntungan antara satu sama lain gitu, memberikan keuntungan antara both side, jadi pembeli dan juga penjual, di mana penjual suatu barang itu dimudahkan gitu dengan adanya sebuah internet marketing. Jadi marketing yang dilakukan secara online gitu ya. Nah, variabel-variabelnya tuh banyak gitu. Jadi ada pasar utama yang dipertimbangkan itu seperti untuk marketing itu ada price atau harga, ada promosi, tempat, dan produk. Nah, ini akan Ibu jelaskan di beberapa slide berikutnya tentang beberapa komponen yang ada di internet marketing, di mana di dalam internet marketing ini ada yang dibilang dengan mix marketing atau marketing mix. Jadi nanti yang masuk ke dalam situ adalah price, promotion, place, dan juga produk gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwasanya secara tidak sadar kita itu menggunakan internet untuk menemukan atau menyatukan antara pembeli dan penjual, yang Ibu sempat sebelumnya bahas, bahwasanya between seller dan juga orang yang membeli gitu ya, penjual dan juga customer, mereka itu disambungkan dengan sebuah koneksi internet, di mana koneksi internet tersebut merupakan satu metode yang membuat biaya itu menjadi murah gitu ya. Terus juga ini yang membedakan antara marketing secara online dan marketing secara offline. Nah, coba teman-teman bayangin, nggak tahu deh kalau misalnya mungkin 10 tahun yang lalu teman-teman masih SD kali ya, sedangkan Ibu baru-baru masih kuliah pada saat itu. Nah, pada saat itu mungkin dengan internet yang belum banget bisa mencapai atau memasuki pasar-pasar atau masyarakat yang belum menggunakan teknologi atau belum menggunakan smartphone dan lain sebagainya, teman-teman bisa bayangin deh, mau menjual satu produk, misalnya produk elektronik, masih menggunakan brosur gitu ya. Jadi misalnya ada orang sales yang berdiri di pinggir jalan, oh iya nih ada barangnya kakak, barangnya mbak gitu, ibu, bapak, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak seberapa efektifnya sekarang dengan menggunakan internet kita itu lebih dimudahkan untuk melakukan promosi gitu ya. Nah, jadi internet ini bisa kita katakan sebuah mekanisme tambahan, additional mechanism yang tersedia bagi semua company, organization, atau instansi-instansi yang memfasilitasi pemberian informasi, penerimaan informasi dari customer sebagai feedback, baik dari pembeli, baik itu dari customer atau pembeli, atau juga supplier dan juga yang para mitranya gitu, atau beberapa afiliasi yang bergabung dalam satu organisasi tersebut guna untuk meningkatkan produknya atau juga meningkatkan pemasaran, meningkatkan barang-barang yang diproduksi sehingga bisa dijual lebih cepat dan lain sebagainya, atau bisa tepat sasaran kepada customer yang memang dituju gitu ya. Nah, berikutnya sebentar, next. Nah, jadi sebelum kita melakukan marketing atau melakukan pemasaran, kita harus melakukan plan terlebih dahulu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah belajar information system analysis and design gitu ya, jadi sistem informasi, analisis, dan desain, semua fase dalam kita melakukan project, baik itu project sistem informasi, project in general, kita harus mempunyai plan. Nah, begitu juga di dalam satu bisnis. Jadi ketika kita melakukan marketing atau pemasaran terhadap barang-barang yang akan, atau produk, baik itu produk, service, dan lain sebagainya yang akan kita jual kepada orang, kepada customer, atau kepada company lain, tergantung dengan tipe atau kategori dari
bisnis yang kita laksanakan. Balik lagi, karena Ibu sempat menjelaskan bahwasanya ada tiga kategori ya. Jadi ada kategorinya bisnis to customer, dan juga customer to customer. Jadi ketika kita ingin melakukan pemasaran, kita juga harus berpikir dulu siapa yang akan menjadi customer kita, siapa yang